Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemudahan agar kegiatan kita hari ini hingga esok hari menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik dalam peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi profesi perencana guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas, sinergi dan kredibel, menyongsong tatanan dunia baru pasca COVID-19, serta mendukung Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk rasa bela negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan Workshop Penilaian Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Firman Firdaus Senjaya SIP MAP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Aris Sopyan MSI, yang terhormat Bapak Kepala Pusbindi Klatren, Bappenas RI, Bapak Dr. Guspika MBA, yang terhormat tim Pokja Pembinaan, Pusbindi Klatren, Bappenas, yang terhormat para pejabat struktural di lingkungan Bapeda Provinsi Jawa Barat maupun pejabat fungsional dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang terhormat para pengelola kepegawaian jabatan fungsional Provinsi dan Kabupaten, Kota, tim penilai angka kredit Provinsi dan Kabupaten Kota yang saya hormati, serta rekan-rekan para pejabat perencana se-Jawa Barat, peserta workshop penilaian angka kredit tahun 2021 yang saya hormati dan saya banggakan.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi baik secara luring maupun daring dalam rangka melaksanakan workshop penilaian angka kredit bagi fungsional perencana tahun 2021. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita semua yang insya Allah taat kepada ajarannya sampai akhir zaman serta mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pan-RB Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, salah satu kewajiban fungsional perencana adalah mengumpulkan angka kredit dengan kualitas dan target sasaran kinerja yang berkontribusi secara langsung terhadap performa organisasi yang memenuhi standar kompetensi perencana, yakni deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional perencana. Maka dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para fungsional perencana terhadap tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai, penyusunan dupak, dan penilaian angka kredit bagi tim penilai angka kredit, diperlukan pembinaan teknis sesuai dengan Permen Pan-RB Nomor 4 Tahun 2020 melalui kegiatan workshop dengan tema peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi profesi perencana guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas, sinergis, kredibel, menyongsong tatanan dunia baru pasca COVID-19, yang alhamdulillah hari ini untuk jabatan fungsional perencana Jawa Barat bisa kita laksanakan berkat dukungan penuh dari Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama perencana se-Jawa Barat mengaturkan terima kasih dan rasa bangga kami kepada Bapak Dr. Insinyur Sofwan Arif MSI, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang telah memfasilitasi sekaligus mendukung kegiatan ini. Selanjutnya tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Guspika MBA, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas, yang hadir secara langsung untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada kami semua. Mudah-mudahan kehadiran Bapak beserta tim dalam kegiatan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kemampuan kami cara menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan indikator yang tersedia dalam aturan agar dapat memaksimalkan hasil pekerjaan dengan angka kredit. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan workshop penilaian angka kredit kali ini sesuai dengan kerangka acuan kerja kegiatan tahun 2021 Bapeda Provinsi Jawa Barat dilakukan secara hybrid dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dengan jumlah peserta terdiri dari para pejabat fungsional perencana Provinsi Jawa Barat, para pejabat fungsional perencana kabupaten, kota, sekretariat tim penilai baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, serta pengelola jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 8 sampai dengan 9 November 2021, dengan sumber anggaran DPA Bapeda Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021, kegiatan pengelolaan jabatan fungsional perencana Bapeda Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021. Yang kedua, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 4 tahun 2020, bab 15 pasal 56, Jawa Barat telah dibentuk organisasi profesi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, Komisariat Jawa Barat, yang telah dikukuhkan pada tanggal 30 Juni 2020 untuk periode 2020-2023. Yang beranggotakan sampai saat ini mencapai 216 orang fungsional perencana di Jawa Barat, terdiri dari perencana Bapeda Provinsi sebanyak 32 orang,
perencana di perangkat daerah provinsi sebanyak 35 orang, perencana kabupaten kota sebanyak 149 orang yang tersebar di 22 kabupaten dan 5 kota. Ada beberapa kabupaten yang memang belum memiliki perencana. Yang ketiga, untuk mendukung dan berkontribusi dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat, Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Jawa Barat untuk tahun 2021 telah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama memfasilitasi kegiatan in-house training Bapeda Provinsi Jawa Barat sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi para perencana yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia maupun pakar dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, selain kegiatan IHT, PPPI juga memiliki wadah untuk berbagi informasi dan sharing pengetahuan maupun pengalaman para perencana Jawa Barat dengan membentuk Planner Study Club PSC yang dilaksanakan setiap hari Jumat siang. Terakhir, salah satu agenda yang tidak kalah pentingnya tahun 2021 ini dalam rangka menindaklanjuti kebijakan perencanaan di era COVID-19 di Jawa Barat, Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Jawa Barat mendorong para perencana untuk menuliskan gagasan atau ide dalam rangka berpartisipasi memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pembangunan Jawa Barat pada era COVID-19 dengan mengadakan lomba menulis karya tulis esai dengan tema Jawa Barat dan pemulihan pandemi COVID-19 dengan tujuan meningkatkan kemampuan penulis para japung perencana, diperolehnya informasi atau masukan dalam penanganan masalah pembangunan pada era COVID-19, dan diperolehnya rekomendasi, gagasan, ide sebagai langkah strategis yang dapat dituangkan dalam perencanaan pembangunan pada era COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Peserta kegiatan lomba esai ini adalah para fungsional perencana se-Jawa Barat, yang insya Allah pengumuman pemenang sekaligus penyerahan KDD akan disampaikan menjelang akhir pembukaan acara ini dengan meminta kesediaan Bapak Kepala Bapeda beserta Bapak Kapus Bindik Latren untuk bersedia menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dengan memohon kepada Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara workshop ini penilaian angka kredit jabatan fungsional perencana tahun 2021 secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat sebagai pembina PPPI Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Ferry Sofwan Arif MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perencanaan, salam sehat selalu, sampurasun. Yang saya hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Bappenas, atau kita mengenalnya Pusbindik Latren, rasanya begitu Pusbindik Latren tahu Pak Guspika dalam hal ini sebagai ketua. Tapi kalau disebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas suka bingung. Tapi kalau Pusbindik Latren adalah identik dengan Dr. Guspika. Pak Guspika orang Bandung, jadi ngobrol bahasa Sunda biasa. Dan Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenal Pak Guspika karena cukup lama di Pusbindik Latren. Kemudian juga tentu rekan kami Ketua PPPI Pak Firman Firdaus Sanjaya yang telah mendorong kegiatan ini berlangsung dengan baik.
Bapak sekalian, para pejabat fungsional perencana, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, tentu dalam rangka workshop penilaian angka kredit atau PAK Jabatan Fungsional Perencana. Nah, ini saya pikir penting, temanya peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi profesi perencana guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, menyongsong tatanan dunia baru pasca COVID-19. Temanya panjang pisan. Pertanyaannya, dapatkah kita mewujudkan hal tersebut? Karena sekarang urusannya kan harus serba cepat, urusan COVID. Tadi mohon maaf, sudah bicara dengan Pak Gustika, tiba-tiba ada anggota DPRD yang telepon. Ini urusan kecepatan ya. Bisa nggak ada anggaran dari BTT yang dialihkan untuk perbaikan jalan? Ini masyarakat demo di Purwakarta. Ada dari Purwakarta? Ada dari Purwakarta? Kira-kira seperti itu. Ya, kita butuh kecepatan seperti itu. Tapi rezim anggaran kan tidak bisa. Seperti itu ya. Bahkan perencanaan saja harus smart planning. Panjang kan? Kira-kira seperti itu. Oke, bisa ditampilkan di situ. Bapak sekalian saya hormati, tentu ini arahan Presiden yang lama. Lihat, wakilnya saja masih Pak Yusuf Kala, Pak Firman. Sudah pakai Ma'ruf sekarang. Tapi oke, poin yang paling penting adalah Bapak sekalian yang saya hormati, para pejabat fungsional perencana ini harus mendorong apa yang disebut money follow program misalkan. Kemudian posisi kita kan posisi pada yang disebut e-government. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi hal yang tuntutan kita bersama-sama. Nah, termasuk yang sekarang menjadi kendala kita bersama-sama karena diributkan oleh semua pihak, yang disebut SIPD misalkan. Termasuk Bapeda di dalamnya kan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Karena apa? Karena di dalamnya berkaitan antara e-planning yang harus digabungkan dengan e-budgeting. Tapi yang dalam kaitan e-monitoring atau e-reportingnya belum. Jadi masih manual. Bahkan harapannya menjadi e-auditing misalnya sebetulnya. Seperti itu. Nah tentu dalam kaitan e-government ini, bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik itu supaya rakyat juga bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintahan, termasuk adalah mengusulkan melalui SIPD. Karena dari kira-kira hampir 50 juta penduduk Jawa Barat, Asosiasi Pengguna Jaringan Internet menyampaikan di Jawa Barat itu 37 juta adalah pengguna internet dikaitkan dengan handphone tentunya. Artinya masyarakat sudah terbiasa. Termasuk misalnya Gubernur Jawa Barat memberikan handphone untuk program Sapa Warga. Saya lupa lah 50.000 berapa yang ada dari pemerintahan tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu di awal-awal beliau jadi gubernur kepada ketua-ketua RW ya, seperti itu. Intinya apa? Untuk bisa mengakses informasi. Nah, termasuk adalah yang dinilai oleh Bappenas penilaian pembangunan PPD. Jawa Barat penilaian penghargaan pembangunan daerah. Jawa Barat pada posisi yang kedua. Salah satu yang kami sampaikan adalah yang dimaksudkan dengan Picobar, Pusat Informasi COVID-19 Jawa Barat, Picobar. Ini dalam kaitan di government. Kemudian yang berikutnya adalah staf pemborosan anggaran. Betapa bahwa sejak 2020 di Jawa Barat refocusing saja sampai 6 kali untuk mengerucutkan anggaran. Di 2021 juga seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tidak mudah ternyata ngurus anggaran. Dari sisi perencanaan teman-teman sudah biasa menggarap seperti apa rencana yang baik. Katakanlah kalau kita acuannya adalah smart planning, ada spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Waktunya juga dibatasi, usulannya harus spesifik dan sebagainya. Di sini memang didorong Pak Presiden itu tujuannya adalah kepada output bahkan outcomes. Nah, bukan fokus kinerja SPJ saja. Asal di SPJ kan kira-kira seperti itu. Nah, tidak lagi ada kata-kata seperti itu. Nah, tentu di dalamnya adalah betapa bahwa dengan adanya COVID, semuanya melakukan efisiensi. Termasuk pertemuan pada hari ini.
Yang hadir tatap muka, jaga jarak, protokol kesehatan, juga secara hybrid dengan yang teman-teman secara online. Suka ada yang kebalik-balik antara daring dan luring kira-kira. Yang di sini adalah luring, di luar jaringan, yang daring dalam jaringan. Suka balik-balik seperti itu ya. Nah, menghemat jumlah anggaran dan sebagai informasi Pak Gus Pika, Jawa Barat agak berat dari sisi anggaran 2022. Nih, siang nanti kami membahas di Banggar DPRD. Perencanaan kami di RPJMD 2018-2023 RAPBD 2022 itu adalah pada posisi 41,1 T. Apa jadinya pendapatan kita, dan termasuk saya menghimbau warga Jawa Barat, PNS terutama, sok bayar eta pajak kendaraan bermotor teh. Balik di ka urang teh artos teh. Karena masuk ke provinsi dan ada pembagiannya lebih lanjut alokasi-alokasi ke kabupaten kota. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang PNS yang enggak bayar PKB, BPNKP, apalagi nunggak berlama-lama, malu oleh status ke-PNS-nya. Nanti cabut aja status PNS-nya. Kalau nggak bayar-bayar aja mah kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kaitannya. Bayangkan dari 41,1 ke 30,7 T. Hampir 10 T hilang. Sementara masyarakat, iya kan sadarnya. Apalagi maaf, didorong oleh anggota di gedung sebelah. Semuanya pada gini. Semuanya begini. Sampai yang jauh-jauh dari provinsi, anggaran itu masuk ke mana? Ke desa. Padahal di desa di Jawa Barat 5.312 desa, dan 5,9 triliun anggaran itu rata-rata sudah 1 miliar lebih ke desa itu. Di desa itu tambah anggaran provinsi 130 juta. Tapi desa masih ngedorong-dorong anggota DPRD itu untuk masuk bantuan ke desa. Kanggo naon deui, PAUD sudah dibikin bagus. Bahkan pos ronda yang mau dibagus-bagusin. Saya pernah 2 tahun di inspektorat dan saya sedih sebetulnya melihat anggaran desa itu seperti apa. Sebelum yang sekarang ya, sekarang ada bansos dan sebagainya. Dulu-dulu, maaf, teman-teman inspektorat, kalau ini adalah ujung tembok ya, dikirkin nih di hotel. Merulung, kebayang semennya berapa itu? Sudah gampang itu diukurnya. Tapi provinsi hanya melakukan monitoring. Karena yang berkewajiban siapa? Inspektor kabupaten kota yang meriksa seperti itu. Bahkan saya dapat laporan tahun 2020 awal, malah inspektor kabupaten, kota tidak ya, maaf, kecuali kota Banjar yang ada desa. Inspektor kabupaten malah main, mungutan kaitan orang desa. Bukannya membina, kira-kira seperti itu. Ada itu. Nah kira-kira. Padahal kita, sekali lagi, bagaimana menghemat jumlah anggaran? Anggaran itu digunakan untuk program kegiatan yang prioritas. Seperti itu. Jadi kalau di desa, yang dibutuhkan adalah jalan, kemudian juga PAUD-nya nggak usah yang bagus-bagus. Misalkan meminjam dulu tempat saja, di mana yang bisa menyumbangkan, tapi yang intinya apa? Yang jalan, misalkan. Tebing penahan tembok, atau tembok penahan tebing, supaya tidak. Dan sebagainya. Itu poin-poin itu. Tapi yang mau dikata, si orang kotanya bermain atau yang penggagasnya bermain di desa, ya seperti ini, uangnya udah banyak banget ke desa itu. Dan intinya harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Oke, lanjut. Dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa meskipun kondisi existing fungsional perencana ini di provinsi baru 67 JFP, Jabatan Fungsional Perencana, dan perangkat daerahnya ada 35, ini memang masih terbatas. Kami ingin dorong teman-teman di kabupaten kota. Tentu yang dari Garut Pak Firman, ya. Pak Firmannya kabur ke provinsi. Dari kota Banjar, Pangandaran, Purwakarta, kota Sukabumi. Kenapa seperti itu? Kan kita ingin mendorong proses perencanaan yang berkualitas. Kebayang tidak ada JFP-nya. Dengan kesibukan eselon 3 dan eselon 4 yang tegang. Eselon 4 itu tegang. Dengan ada penyederhanaan birokrasi kan tegang ya. Saya jadi rindut. Tapi tidak serta-merta, tidak segera menyiapkan diri untuk masuk. Misalnya yang Bapeda ya, saya cerita Bapeda saja. Yang di luar Bapeda provinsi tidak segera masuk ke JFP. Mau kemana? Dari 3, provinsi katanya mau jadi 2. Ada yang katanya juga jadi 1 dan sebagainya. Katakanlah jadi 2 saja. Kan 1-nya sudah harus berpikir. Masuk JFP, karena di Bapeda segera masuk JFP. Misalnya seperti itu. Ya, eselon 4 itu sudah pada tegang. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian, pada posisi strategis inilah Jabatan Fungsional Perencana dengan berbagai hal yang sudah didorong.
ada IHT, in-house training, dan sebagainya. Saya untungnya ada tanda tangan elektronik. Setiap minggu itu hampir 500 sampai 600 yang mengikuti in-house training. Karena kan dengan kabupaten kota bahkan ada di provinsi lain. Kebayang kalau tanda tangannya bukan TTE, tanda tangan elektronik. Nah, gudrut tunggal minggu kan untuk IHT. Sekarang udah pakai IHT. Klik siapa saja daftar namanya. Oh iya, udah kebayang nih. Hanya checklist beberapa yang kira-kira saya cek dari mana kabupaten mana. Oke, seperti itu. Kebayang kalau tidak TTE. Oke, lanjut. Tentu Bapak yang saya hormati berkaitan dengan kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional ini harus menjadi perhatian bersama-sama. Ada Pusbindik Latren dari Bappenas yang menyiapkan, kemudian BKD dan BPSDM, dan juga bagaimana penyesuaian tunjangan kinerja, kelas jabatan, serta kedudukan dan kredit jabatan fungsional perencanaan yang harus kita garap bersama-sama. Di organisasi juga ada di dalamnya di sini. Juga strategi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah beradaptasi dengan langkah reformasi struktural. Penyederhanaan jabatan-jabatan struktural ini harus kita antisipasi dengan baik. Saya meyakini bahwa Pusbindik Latren dengan seperangkat programnya akan membina kita. Alhamdulillah, saya kira-kira tahun 2008 pernah latihan di Pusbindik Latren PAK, penilaian angka kredit. Padahal saya Kabid Monef, tapi waktu itu tugasnya, karena saya menyebutnya Kabid Monef itu sekarang sudah nggak ada, disebutnya Kabid NRP, Nampi Rupi-Rupi pada Melan. Saya harus membantu sekretaris untuk menilai angka kredit. Karena Kasubag Kepegawaian Keteteran dibantos Mas aku. Waktu itu Prof Denny, udah bantu saya kamu di mana? Bisa belajar ke Jakarta. Saya nggak tahu dan saya tidak tahu tiba-tiba juga harus balik lagi ke Bapeda awal 2021 Pak Agus Pika. Nah, jadi kita bisa bayangkan perencanaan suatu daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Saya ingin sampaikan juga ke teman-teman dari kabupaten kota, terutama ini yang sedang hot issue, fresh from the oven, Perpres 87 tahun 2021 mengenai percepatan pembangunan kawasan Rebana, Cirebon, Patimban, dan Kertajati, dan kawasan Jabar Selatan. Jadi kawasan Rebana adalah mulai dari Kabupaten Subang ke timur, Subang, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Sumedang. Itu kawasan Rebana. Dan di selatan ada 6 kabupaten. Dulu karena belum ada nama dari Pak Gubernur disebutnya kawasan Jawa Barat Selatan saja. Sekarang sudah disebut namanya kawasan Arumanis. Arumanis tentu kita tahu ada mangga Arumanis atau Arumanis yang makanan anak-anak yang kayak serat-serat seperti itu, serat gula. Nah, mulai dari mana? Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Ini membutuhkan dorongan dari teman-teman JFP di kabupaten kota. Karena inisiasi Perpres 87 ini adalah dari 3 kementerian, Kementerian Sekretaris Kabinet, Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, dan saya dengan Pak Uke, Pak Agus Pika, Direktur Regional 1 ya, sedang menyusun di kawasan selatan itu master plan. Nah, master plan yang didorong oleh Bappenas bukan dari sisi infrastrukturnya dulu, tapi dari sisi bagaimana mengisi aktivitas ekonominya. Itu yang saya dengan Ibu Iren, Bu Rinela Ibu Iren, salah satu Jafung dari Regional 1. Jadi teman-teman yang khususnya di selatan tadi Sukabumi sampai ke Pangandaran, tolong bantu Bapedanya dan dinas terkait. Karena di sana ada potensi. Jadi Perpres itu punya nilai. Nilainya adalah hadiah dalam tanda petik. Karena di Perpres itu disetarakan dengan program strategis nasional. Jadi ada 392 triliun anggaran yang itu didorong bersama-sama. Ada anggaran kementerian dan lembaga, ada anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada kabupaten kota dan swasta. 392. Nah, kabupaten, ini saya ingin dorong nih, terutama teman-teman JFP-nya, harusnya aktif menindaklanjuti Perpres ini karena ada tanggung jawab moral. Jadi saya menyebutnya jangan sampai kabupaten itu lempar batu sembunyi tangan, ngalungkan usulan. Pada saat ditanya apa komitmen Anda? Kalau harus nyusun FS, nyusun
misalnya DED, nyerah. Semua juga sedang nggak ada anggaran, tapi kan harus difikirkan bersama-sama. Nah, poin itu. Jadi teman-teman JFP sekali lagi harus aktif secara bersama-sama, apalagi tentu kita sama-sama didorong oleh Bappenas tentang proses perencanaan pembangunan yang harus inovatif dan berbasis THIS, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Artinya kalau kita lihat tematiknya, temanya apa? Misalnya kalau Jawa Barat bagian selatan fokusnya adalah ke masalah pertanian secara luas, aspek perikanan secara luas, kemudian ada kepariwisataan dan baru didukung oleh infrastruktur. Bagaimana mendorong hal-hal yang berkaitan dengan supply chain. Dari perikanan itu, katakan saja udang faname bisa di Jawa Barat Selatan, didorongnya adalah bukan lagi bikin tambak seperti di Jawa Barat Utara, pakai bioflok namanya. Jadi tidak bikin tambak yang harus ada air laut dan air tawar digabungkan, tidak seperti itu, pakai bioflok sudah pakai teknologi. Jadi di selatan yang agak tidak terlalu landai pun lahan-lahannya masih bisa digunakan untuk pengembangan udang faname misalnya. Nah, dari faname itu bagaimana supply chain-nya? Karena ada daerah yang berkaitan dengan urusan produksi, kemudian ada yang mengolah dan memasarkan. Entitas mana saja, individu mana saja, organisasi mana saja yang terkait dengan dan sebagainya. Jangan sampai sekarang ada udang faname, semuanya dijual ke mana? Ke Bandung, ke Jakarta, ke restoran-restoran. Mensuplai ke Pangandaran. Tapi misalnya yang udang-udang yang kecil-kecil, yang tidak bermanfaat, ya sudah dijual begitu saja sudah. Padahal kalau supply chain ada olahan-olahan lebih lanjut yang harus didorong. Itu baru dari satu sisi ya. Yang lain-lainnya tentu kita akan bahas lebih lanjut berikutnya. Bapak sekalian saya hormati, tentu Bappenas sebagai organisasi pembina jabatan fungsional ini adalah harus senantiasa juga melakukan pembinaan kepada para pejabat fungsional yang secara terus-menerus. Kaitannya adalah untuk memfasilitasi pembinaan secara rutin, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis. Ya, kaitannya yang selama ini sudah kita lakukan, ada in-house training atau IHT, ada boboran bincang rebuan perencanaan. Ini harapan-harapan kita. Kemudian memberikan ruang kepada para JFP untuk berkontribusi dalam kaitan pengumpulan angka kredit secara kontributif, inovatif, dan produktif. Dan tentu meningkatkan silaturahim di antara JFP. Kalau JFP-nya sedikit nggak masalah, kalau sudah banyak suka saja ada lah pergesekan-pergesekan. Namanya juga dinamika hidup kira-kira seperti itu ya. Kemudian menyiapkan bahan rekomendasi usulan formasi jabatan, ini aspek keorganisasiannya, jabatan perencanaan ke biro organisasi, juga ada rekomendasi data untuk penyusunan HCDP ya ke BKD, dan tentu adalah pelaksanaan diklat atau BIMTEK ke Bappenas. Nah, poin-poin ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, peran Bappenas ini tentu khususnya untuk yang di daerah, bahwa di Sekretariat Jabatan Fungsional dan tim penilai JFP harus kita aktifkan tentu menyiapkan bahan rekomendasi dan penyusunan diklat atau BIMTEK. Itu yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah Pak Huspika sudah hadir tengah-tengah kita, akan memberikan semangat kepada kita bersama-sama. Yang terakhir tentu Bapak yang saya hormati, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama berkaitan dengan formasi. Sekarang kan seperti piramida terbalik. Pak, saya nggak tahu di Bappenas mungkin lebih banyak medianya ya dibanding yang ya, jadi piramida terbalik. Yang harus kita dorong tentu yang muda-muda. Kalau berkaca kepada BPK ya, BPKP pada saat di inspektor saya mau pelajari. Karena di kami pun ada formasi yang berkaitan dengan audit dan PPUPD. Kalau BPKP ke Madya itu susah, Pak. Kalau Madya dia masuk ke Madya pasti masuknya ke Indonesia Timur. Karena yang di barat-barat sudah penuh. Jadi betul-betul seperti ini piramida, bukan piramida terbalik seperti kita. Artinya kalau piramida terbalik, yang tertarik itu yang sudah punya jabatan masuklah ke Madya. Yang awal-awal belum kepikir. Nah, inilah saya ingin dorong Bapak sekalian yang sudah jadi JFP ini menarik yang muda-muda untuk mau jadi jabatan fungsional perencanaan. Apalagi adanya penyederhanaan birokrasi kita. Jadi kalau tidak masuk dari awal, enggak soul-nya atau jiwanya enggak keambil nih. Nah, urusan soul sama Pak Huspika nanti. Pendalaman dan kontemplasinya sudah dalam banget nih. di jabatan fungsional. Dan
Ini yang saya pikir penting untuk kita sama-sama, bahwa peran sekretariat sudah, oke lanjut. Nah ini yang kita ingin sampaikan. Ada dorongan-dorongan sesuai dengan Kemenpan RB dan BKN untuk jabatan fungsional diperbanyak, mengurangi jabatan struktural. Saya sedang membuat tulisan bagaimana antara jabatan fungsional dan jabatan struktural itu ke depan itu Pak Guspika kayaknya sudah banyak mendorong, jadi bisa bisa zigzag gitu, bisa cross dari fungsional bisa ke struktural karena kebutuhan tertentu, dan dari struktural masuk ke fungsional. Kalau saya lihat di Bappenas hampir rata-ratanya sudah fungsional. Ibu Penny saja kepada Badan POM ya itu kan dulu fungsional terakhir ya Pak ya, fungsional utama kan. Itu sampai seperti itu. Pernah di inspektorat, saya ya karena orang Bandung jadi mengamati banget kepala Badan POM itu, Badan POM itu adalah fungsional utama, kemudian masuk ke Badan POM. Artinya ini yang harus kita dorong bersama-sama. Nah, untuk itu tentu kita bersama-sama mendukung pengembangan karir, mendukung peningkatan kompetensi, menerapkan kode etik, dan mendukung peran pejabat fungsional di institusi masing-masing. Ajak semua pihak dan bahas bersama-sama. Misalnya yang sekarang sedang berlangsung di dunia ini yang disebut VUCA ya. Bagaimana volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini harus dijawab dengan VUCA lagi. Jadi VUCA versus VUCA. Ada yang harus kita dorong vision, understanding, clarity, dan agility. Ini saya pikir poin-poin yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih khususnya kepada Kepala Pusbindik Klatren, Pak Guspika yang orang Bandung, sehingga mudah-mudahan dalam kaitan kegiatan-kegiatan kemarin-kemarin kan masih online, sekarang sudah bisa bertatap muka. Harapan kita bersama-sama tentu adalah bisa mendorong, menyemangati kita semuanya, sehingga JFP ini adalah JFP yang berkualitas. JFP yang memberikan sumbangsih pemikiran dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Yang kalau kita lihat bahwa sekian banyak JFP harus menularkan berbagai aktivitas dalam kaitan perencanaan di daerah masing-masing. Apalagi beberapa daerah yang baru dilantik, Bupati Wali Kotanya tentu ini bisa memberikan sumbangan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin nanti melalui saluran online. Harapan kita bersama-sama tentu hal yang kita dorong ini adalah bagian dari kita bersama-sama ingin mendorong meningkatkan komunikasi, kemudian memperluas jaringan, dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi. Gak bisa sendirian merencanakan Jawa Barat ini, merencanakan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini, bahkan merencanakan pembangunan nasional. Kita harus berkolaborasi, berapapun anggaran yang ada, menjadi anggaran bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Pak Guspika, Pak Pusbindik Klatren, kemudian Bapak sekalian yang hadir dari kabupaten kota, dan teman-teman kami dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, Pak Firman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Acara selanjutnya, pengumuman dan penyerahan penghargaan serta hadiah untuk 3 terbaik Lomba Karya Tulis Izai, Fungsional Perencana Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang akan dibacakan oleh Ibu Nenden Suardini SE STMT, serta dilanjutkan dengan acara foto bersama. Kepada Ibu Nenden Suardini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Ferry Sofan Arif MSI. Yang terhormat Kepala Pusbindik Klatren Bappenas, Bapak Dr. Guspika MBA, beserta tim Pokja Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana Pusbindik Klatren Bappenas. Yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Karir BKD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Umum PPPI Komisariat Jawa Barat bersama jajaran pengurus.
Yang terhormat Panitia Lomba Karya Tulis Esai 2021, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Fungsional Perencana dan peserta workshop penilaian angka kredit tahun 2021, baik yang mengikuti secara daring maupun luring. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya sebagai koordinator Dewan Juri menyampaikan hasil penilaian dari esai yang telah masuk. Bapak Ibu sekalian, partisipan yang telah mengikuti Lomba Karya Tulis Esai PPPI Komisariat Jawa Barat tahun 2021 dengan batas waktu pengumpulan yaitu 31 Oktober 2021 adalah berjumlah 16 karya. Kami, Dewan Juri yang terdiri dari saya, Nenden Suardini STMT, Hadi Ferdiansyah STPMIL, Satya Laksana SPME MPP, Iwan Mulyana SSI MSC, dan Sandi Perdana Arif Setiawan STMT telah melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 16 karya tersebut dengan parameter. Yang pertama, keaslian naskah. Yang kedua, alur. Yang ketiga, kesesuaian tema. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kerapihan. Yang keenam, data. Yang ketujuh, penulisan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dan yang kedelapan, jumlah kata dengan ketentuan maksimal 1.500 kata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari 8 penilaian parameter tersebut, maka kami memutuskan untuk menetapkan 3 esai terbaik sebagai pemenangnya. Izinkan kami untuk membacakan. Esai terbaik ketiga dengan judul karya Zakat Solusi Pembiayaan Pembangunan di Masa Pemulihan Pandemi COVID-19 Jawa Barat oleh Yusman Permadi STMT. Beliau adalah perencana ahli muda Bapeda Provinsi Jawa Barat. Esai terbaik kedua dengan judul karya Peluang Investasi Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya pada masa pandemi COVID-19 oleh Ade Tahyan Alimudin SIP. Beliau adalah perencana ahli pertama Bapelit Bangda Kota Tasikmalaya. Esai terbaik pertama dengan judul karya Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Sumedang melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi oleh Nugrahana Fitria Ruhiana SPME. Beliau adalah perencana ahli muda Bapeda Kabupaten Sumedang. Demikian Bapak Ibu sekalian hasil dari penilaian Dewan Juri. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan semoga para perencana tetap bersemangat untuk senantiasa berinovasi, berkolaborasi, berkarya menyumbangkan gagasan dan idenya demi kemajuan pembangunan di daerah khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian saya hormati, nanti ada tambahan hadiah disusulkan dari Bapeda Provinsi Jawa Barat.
Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita memanjatkan doa bersama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemudahan agar kegiatan kita hari ini hingga esok hari menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik dalam mendukung Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi. Doa akan dipandu oleh Bapak Satria Lesmana Kusuma Yuda, ST Kom MT Kom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzil jalali wal jikril karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini Senin 9 November 2021, kami semua berkumpul dalam acara workshop penilaian angka kredit dengan tema peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi profesi perencana guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, menyongsong tatanan dunia baru pasca COVID-19. Untuk itu, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Batin, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan doa yang telah kita panjatkan, maka rangkaian acara pembukaan workshop penilaian angka kredit di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah usai dilaksanakan. Acara kami skor 5 menit dan akan dilanjutkan pada agenda inti yang akan dipandu oleh moderator dengan sesi yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, sehingga kami ingatkan dan dimohonkan kerjasamanya kepada Bapak Ibu yang hadir secara online, agar senantiasa mematikan audionya saat acara berlangsung dan dapat mengaktifkan kembali pada sesi diskusi dan tanya jawab. Serta untuk mendapatkan sertifikat kegiatan ini, silakan Bapak Ibu untuk menyimak seluruh rangkaian kegiatan dan menyusun resume yang akan ditautkan pada presensi akhir di hari Selasa 9 November 2021. Akhirul kalam, kami atas nama panitia penyelenggara menghaturkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perencana.